Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di 013 FM NTS PAI Podcast. Bukan sekedar gibah, namun berfaedah. Hello my best friend. How are you today? I'm fine. And you? Yes, I'm very well, thank you. Selamat malam dan salam sejahtera untuk para pendengar setia dimanapun kalian berada. Walaupun kita terpisah jarak jauh, tapi yakinlah hati kita selalu dekat. Kembali lagi nih dengan saya, Rio Armandani, yang akan setia menemani Anda dalam 15 menit ke depan dengan agenda podcast membahas tuntas secara lugas dan tegas pendidikan agama Islam. Oke, good people, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional terkait kriminalitas yang dilakukan oleh para remaja, menyatakan bahwa di tahun 2020 masih saja ditemukan kasus-kasus kriminal. Contohnya seperti mabuk-mabukan, konsumsi narkotika, perzinahan, atau yang kita kenal dengan seks bebas. Hal ini dilatar belakangi oleh minimnya pendidikan agama Islam pada para pemuda bangsa. Untuk itu, kali ini kita tidak sendiri, walaupun hakikatnya kita jomblo. Dan pada hari ini telah hadir bersama kita dua orang mahasiswa IAIN Samarinda, program studi pendidikan agama Islam yang terhubung secara langsung dari Berau dan Bontang. Selamat malam Bung Irfan dan Bung Erwin. Selamat malam Bung Rio, apa kabar? Selamat malam Bung Rio. Kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja kita akan membahas tuntas pendidikan agama Islam yang dimulai dari apa sih PAI itu? Silakan Bung Irfan. Ya, jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana apa itu pendidikan agama Islam. Jadi, pendidikan agama Islam adalah sebuah usaha sadar dan terencana untuk membuat peserta didik atau murid dapat mengenal, mengetahui, dan mengamalkan ajaran Islam secara kafah atau keseluruhan. Ya, jadi begitu penjelasan secara sederhananya, Bung Rio. Baik, Bung Irfan, terima kasih. Sama-sama. Nah, itulah penjelasan tentang PAI. Namun, apa saja sih yang dipelajari dalam PAI? Mari kita bahas ruang lingkup PAI. Silakan, Bung Erwin. Ya, terima kasih Bung Rio. Baik pemirsa, kita akan melihat apa sih sebenarnya ruang lingkup pendidikan agama Islam. Sebenarnya banyak ruang lingkup pendidikan agama Islam, bukan cuma belajar agama saja seperti perspektif orang awam pada umumnya. Di dalam pendidikan agama Islam itu kita belajar mengenai akidah dan akhlak, kemudian mengkaji mengenai Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian mengkaji mengenai penerapan fikih, dan juga belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Di samping itu juga kita bisa belajar ilmu-ilmu dulu, seperti halnya matematika dan juga ilmu pendidikan pada umumnya. Keren. Nah, itu ruang lingkup dari pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya, berdasarkan sejarah yang saya ketahui, apakah benar, Bu, bahwasanya di IAIN setiap tahunnya, khususnya program studi pendidikan agama Islam, memiliki tingkatan peminat yang sangat banyak? Iya, itu benar sekali, Bung Rio. Masya Allah. Nah, tentunya karena banyak peminatnya ini, pasti PAI punya keunggulan nih. Keunggulannya itu apa saja sih? Mari kita simak. Silakan Bung Irfan. Oke, terima kasih Bung Rio. Ya, jadi salah satu keunggulan yang ada pada program studi pendidikan agama Islam di IAIN Samarinda adalah di PAI IAIN Samarinda itu memiliki sebuah program unggulan, yaitu program kelas khusus internasional atau yang biasa disingkat dengan KKI, yang mana pada proses pembelajaran di kelas tersebut mahasiswa dituntut untuk menggunakan 3 bahasa sekaligus, yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga bahasa Arab. Yang mana
ketika seseorang bisa menggunakan 3 bahasa sekaligus, maka pastinya orang ini akan memiliki kualitas yang sangat tinggi kan, Bung Rio. Betul, sangat betul sekali. Dan juga orang yang bisa memiliki 3 bahasa ini nanti pastinya akan bisa bekerja di luar negeri. Intinya dia bebas memilih di mana, karena kan dia memiliki 3 bahasa tersebut. Yang tadi yang telah saya sebutkan, salah satunya bahasa Inggris, yaitu bahasa internasional. Jadi begitu, Bung, penjelasan dari saya. Ya, Insya Allah. Keren ya anak kakak ini. Ini juga merupakan implementasi dari slogan kantor bahasa loh. Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Keren nih. Selain itu, pasti memiliki keunggulan lain PAI. Silakan, Bung Erwin. Ya, keunggulannya sangat banyak sebenarnya. Bukan cuma hanya berbicara soal KKI ya. Kita bisa lihat bahwasanya kampus kita ini sudah bekerja sama dengan pemerintahan agama di luar negeri, khususnya dari Thailand. Jadi mahasiswa Thailand yang ingin belajar ke Indonesia itu tafadhol, silahkan. Dan alhamdulillah mereka sudah banyak yang belajar ke IAIN, khususnya di dalam program studi pendidikan agama Islam. Bahkan saya sendiri mempunyai teman langsung dari luar negeri, dari Thailand Selatan, Bung Rio. Jadi di IAIN itu ada mahasiswa Thailandnya? Ada. Dan jumlahnya lumayan banyak. Keren. Nah, untuk adaptasinya seperti apa? Ya, dalam program adaptasinya kita buatkan program mereka khusus agar bisa masuk ke asrama, kemudian belajar berbahasa Indonesia dan berkomunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa lain di asrama. Sehingga nantinya ke depannya bisa menyesuaikan dengan lingkungan kampus yang cukup heterogen. Keren nih. Jadi di IAIN itu bukan hanya orang dalam negeri, tapi ada juga orang luar negeri. Keren nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, pastinya tentunya setelah lulus dari program studi pendidikan agama Islam ini, ke depannya prospek kerjanya seperti apa sih, Bung? Kembali ke Bung Irfan. Ya, jadi setelah kita menempuh program studi PAI selama 8 semester dan lulus, maka kita akan mendapatkan berbagai prospek kerja yang sangat banyak. Yang pertama, sudah pasti menjadi seorang guru atau pendidik ya, Bung Rio. Nah, yang kedua, lulusan PAI bisa menjadi mubalik atau pendakwah. Nah, yang ketiga, lulusan PAI dapat menjadi seorang penulis. Dan yang keempat, seorang yang lulusan PAI itu bisa menjadi PNS, yang mana kan PNS itu menjadi pekerjaan yang diidam-idamkan oleh banyak orang, termasuk para mertua asli. Ya, Masya Allah. Baik. Ada lagi, Bung Irfan? Ya, mungkin segitu aja, Bung. Keren nih. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Program studi pendidikan agama Islam, khususnya di Institut Agama Islam Negeri Samarinda. Jadi kalian tunggu apa lagi? Bagi kalian, anak-anak SMA yang kelas 3, yang bingung ingin mau daftar kemana, kuliah di mana, di IAIN saja. Mantap. Nah, jadi di program studi pendidikan agama Islam ini perlu loh untuk dikaji oleh para pemuda. Betul, Bung Irfan dan Bung Erwin? Betul sekali, Bung. Betul sekali, Bung Rio. Ya, karena sesuai juga karena perintah Allah, sesuai Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Nah, beribadahnya ini dengan cara talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimat. Karena pendidikan agama Islam tidak hanya membahas yang Islam-Islam saja. Nah, kalian kalau ingin belajar matematika, di dalam PAI ada spesifik. Kalian ingin belajar tentang bahasa, di dalam PAI belajar bahasa Indonesia.
Nah, kalian ingin belajar tentang sosial? Ada pelajaran ilmu sosiologi, dan juga bimbingan konseling, psikologi, dan banyak ilmu-ilmu lainnya. Jadi, keren banget nih program studi pendidikan agama Islam. Oke, brother and sister, kalian harus tahu nih, bahwa di IAIN Samarinda, khususnya program studi pendidikan agama Islam, mempunyai sebuah himpunan yang disebut dengan HMPSPAI, di mana mereka mengadakan lomba nih, lomba podcast Kalimantan. Keren kan? Di mana ini merupakan bentuk aktualisasi mereka terjun dalam era digitalisasi. Nah, ini juga merupakan sebuah pengaplikasian ilmu atau integritas ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa pendidikan agama Islam. Nah, untuk mengakhiri podcast kali ini, kita akan akhiri dengan closing statement. Kepada Bung Erwin, disilakan. Ya, terima kasih Bung Rio. Untuk pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, saya akan mencoba mengutip Al-Quran, surah An-Nahl, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan." Di mana Allah di situ menyuruh kita agar kita bersama-sama mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajak orang-orang ke jalan Tuhan yang Maha Esa. Dengan apa? Dengan perkara yang baik, dengan perbuatan yang baik, dengan mau'izah yang baik, dengan contoh yang baik. Dan kemudian jika ada yang berselisih paham, maka kita selesaikan semuanya dengan cara yang baik. Dan inilah tujuan dari adanya program studi pendidikan agama Islam. Dengan program studi pendidikan agama Islam, kita berharap semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Orang tua, guru, anak-anak bisa menerapkan nilai-nilai keislaman, baik itu di dalam lingkungan sehari-hari, kemudian di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan masyarakat, dan di dalam lingkungan berbangsa dan juga bernegara. Di mana kita menjunjung tinggi akhlakul karimah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bukan hanya berpegang teguh pada kognitif, tapi juga berpegang teguh kepada afektif, psikomotorik, dan juga kemampuan leadership. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, Bung Rio. Terima kasih. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair kepada Ustaz Erwin. Keren ya kita, habis jadi Bung, habis itu jadi Ustaz. Jangan sampai kita jadi bejat ya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Oke. Tibalah kita di penghujung acara podcast pada malam hari ini. Masa podcast itu acara sih? Tibalah kita di penghujung podcast. Baik pemirsa, tibalah kita di penghujung podcast pada malam hari ini. Tidak terasa 15 menit telah berlalu dengan tidak sia-sia tentunya. Oke, kita akhiri dengan sebuah pantun ya. Burung cendrawasih ada di Irian, cukup sekian dan terima kasih. Bubur sumsum campur es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.